Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, berapa yang di tempat ini orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Boleh lambaikan tangannya, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara sekalian, saat ini ketika kita datang ke ibadah doa malam, saya percaya bahwa semua kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika ada hadirat Tuhan, saya juga percaya saudara sekalian ya, setiap masalah kita Tuhan akan pasti bukakan jalan buat setiap kita. Amin. Saudara sekalian, hari ini gitu ya, kita sudah masuk di bulan Desember, kita sudah berada dalam ujung akhir tahun saudara sekalian. Dan seringkali ketika saya lihat sosmed gitu ya, banyak orang-orang yang sudah mulai tuker kado, betul ya? Banyak orang yang pada tuker hampers, ada yang tuker kado, ada seorang ayah dan orang tua yang kasih kado ke anaknya. Dan Bapak Saudara sekalian, ketika kita coba untuk flashback gitu ya, di tahun 2024 saat ini dari Januari sampai bulan Desember, di awal bulan Bapak Saudara sekalian ya, di bulan Januari, kita merasa bahwa wah, ini adalah kado daripada Tuhan, betul? Kita merasa ketika kita memasuki, menginjakkan kaki hari pertama di tahun 2024, kita merasa bahwa wah, ini kado yang luar biasa, ada anugerah baru, tahun yang baru yang Tuhan beri. Tapi saudara sekalian, seringkali setelah proses gitu ya, setelah berjalannya bulan demi bulan, ada dua tipe kado yang seringkali kita pikir rasa, wah kadonya bagus. Nah ini tipe yang pertama ya. Orang-orang yang pertama berkata, wah kadonya keren deh di tahun ini. Aku dapat kesembuhan, aku dapat pertolongan, keadaanku baik, keluargaku dipulihkan. Sepertinya di akhir tahun ini kita merasa bahwa sepanjang tahun 2024, kita dapat kado yang baik. Itu sebabnya banyak di antara kita yang ketika dapat kado yang baik, yang isinya adalah hal yang bagus, kita gampang untuk percaya, kita gampang untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana ketika ada orang-orang di antara kita yang merasa nih di akhir tahun, kita merasa bahwa kado sepanjang tahun 2024 adalah kado yang buruk, yang tidak bagus, kalah bagus sama orang di sekitarku. Kadangkala ketika kita buka kadonya, kita merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat saya itu merasa di titik terendah saya. Ada orang yang merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang hancur buat hidupnya. Ada di antara kita yang mungkin merasa kadonya jelek Tuhan. Aku sudah setia sama Tuhan, tapi kok sepertinya 2024 saya dapat kado yang jelek dari Tuhan. Keadaanku buruk. Keluargaku juga gak dipulihkan Masian. Belum lagi bisnisku semakin lama semakin turun. Saudara sekalian, kadang kado apa yang selama ini kita pikirkan selama ini saudara sekalian. Dan seringkali ketika kita dapat kado yang sepertinya jelek gitu ya, sepertinya tidak baik. Kita seringkali merasa bahwa kita meragukan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya akan beri judul ya. Tema sharing saya hari ini adalah In the Midst of Doubting. Yang artinya adalah di tengah keraguan kita. Saudara sekalian, di tengah keraguan kita, setiap kita adalah orang-orang yang kenal Tuhan, bukan? Betul? Siapa di sini orang yang kenal Tuhan? Betul, setuju? Semua kita orang yang kenal Tuhan. Kita tahu siapa Yesus. Tapi ketika kita sudah kenal Yesus, bukan jaminan kemudian kita nggak pernah merasa ragu. Setuju? Walaupun kita sudah kenal Yesus, selama tahun ini pasti ada momen di mana kita pernah merasakan ragu. Tapi saudara sekalian, saya juga percaya gitu ya. Ketika mungkin masa-masa kita merasa ragu, ada satu quotes gitu ya, the world is not gonna get easier, but we must gonna get stronger. Coba senggol kanan kirinya, kamu harus lebih kuat. Kamu harus lebih kuat. Saudara sekalian, dari ayat ini, dari quotes ini kita tahu gitu ya. Dunia itu semakin lama semakin apa? Gak jauh lebih mudah. Kita menghadapi situasi yang semakin hari semakin kompleks. Semakin hari semakin susah, cari uang sepertinya semakin apa? Semakin susah, tantangannya, pesaingnya semakin sulit. Belum lagi kita harus bersaing dengan teknologi. Sepertinya dunia semakin lama semakin gak semakin gampang,
tapi semakin sulit saudara sekalian, semakin kompleks. Tapi biarlah hari ini saudara, dunia boleh semakin kompleks, semakin sulit. Tapi kita mau tetap percaya sama Tuhan. Kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan pernah berkata gitu ya. Ketika kita di dalam Tuhan, maka Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya hari ini kita mau serahkan segala keraguan kita di dalam Tuhan. Ada firman berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia, yaitu Tuhan Elohim kita yang memberi apa? Kekuatan kepada setiap kita. Itu sebabnya hari ini saudara, kita kadang bisa ragu. Tapi sama-sama kita mau percaya, Tuhan, aku mau mengakhiri tahun ini dengan penuh kekuatan. Dan menatap 2025 juga dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Karena segala perkara itu bisa aku tanggung di dalam Tuhan yang kasih kekuatan sama aku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara sekalian, itu sebabnya in the midst of doubting. Kadang-kala kita bisa ragu. Bagaimana dengan tahun depan? Tahun ini aja sepertinya jelek Tuhan. Bagaimana dengan tahun depan? Masa bisa Tuhan menolong saya? Ada satu kisah, ya, ini adalah kisah di perjanjian lama gitu ya. Bani Israel di Keluaran 17, mereka menghadapi situasi in the midst of doubting. Mereka menghadapi situasi yang sepertinya situasinya adalah situasi yang meragukan. Di Keluaran 17 ayat yang pertama, seluruh jemaat Bani Israel berangkat dari padang gurun Sin sesuai, sama-sama katakan apa? Sesuai. Berarti kalau sesuai itu apa? Cocok, saudara ya. Udah klop ya, udah sesuai. Sesuai dengan, bukan dengan pikiran mereka sendiri, saudara sekalian ya. Tapi dikatakan apa? Sesuai dengan pengembaraan mereka atas siapa? Atas perintah daripada Yahweh. Lalu mereka berkemah di Rafidim dan di sana tidak ada apa? Air untuk diminum. Tadi kita satu kata yang menarik, ada kata apa? Sesuai, saudara sekalian. Kadangkala kita juga mengalami seperti itu, bukan? Kita merasa Tuhan, aku sudah sesuai sama Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Aku sudah mengiring Tuhan. Aku sudah taat. Aku sudah ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Sama seperti masa itu. Bani Israel saat itu sudah sesuai dengan perintah Yahweh. Dengan perintah Tuhan. Tapi yang terjadi situasinya apa, saudara sekalian? Yang sesuai tadi ya, ternyata mereka melihat situasi yang tidak seperti yang mereka inginkan. Mereka melihat apa? Di sana tidak ada air. Ada di antara kita mungkin mengalami situasi yang demikian, Tuhan. Aku udah dengerin banyak khotbah gitu ya. Sharing semua hamba Tuhan udah aku dengerin tiap hari. Bahkan aku udah lakukan, gak cuma denger ya. Kadang kita catat gitu ya. Wah, 3 cara untuk doa kita bisa dijawab Tuhan. Wah, kita catat 1, 2, 3, kita sudah lakukan. Sudah sesuai Tuhan. Belum lagi kita kemudian merasa, aduh 10 cara gitu ya mungkin. Untuk bisa terima pertolongan Tuhan. Tuhan, aku sudah ikuti satu-satu. Tapi kok sepertinya hasilnya dalam tanda kutip apa? Kok gak ada air ya? Tidak ada air yang bisa aku nikmati. Tidak ada berkat Tuhan atau mungkin gak ada jawaban doa yang aku bisa nikmati. Malah hasilnya adalah situasi yang tidak enak. Bahkan di ayat yang berikutnya, saudara sekalian ya. Di ayat yang ke-7, ia menyebut nama tempat itu adalah apa? Massa dan Meriba. Kenapa, saudara sekalian? Karena Bani Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencoba Yahweh dengan apa? Dengan mengatakan, nah ini yang dikatakan mereka ya. Apakah Yahweh Tuhan ada di tengah-tengah kami atau tidak? Setelah kita mengikuti 2024, saudara, di ujung akhir tahun ini. Ketika kita lihat Tuhan, aku sudah sesuai. Tapi kok situasinya buruk Tuhan, gak ada air. Kadang kita mulai apa? Meragukan Tuhan.
Emang iya Tuhan bakal tolong aku di 2025? Kita bisa meragukan Tuhan, bahkan kita bisa berkata apa? Bener gak sih Tuhan itu ada? Bener gak Tuhan ada dalam kehidupanku? Bener gak Tuhan ada dalam keluargaku, dalam masa depanku, dalam pekerjaanku? Tuhan ada gak sih di tengah-tengah kita? Tapi saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan ada di dekat setiap hidup kita. Amin. Kadang kita bisa ragu, saudara sekalian. Tapi biarlah hari ini kita ambil satu keputusan. Ojo mandek, saudara sekalian. Percayai, ojo mandek. Amin. Percayanya kita nggak boleh berhenti sama Tuhan. Sekalipun situasinya buruk, kadonya sepertinya secara mata itu jelek, saudara sekalian. Tapi jangan kita berhenti percaya, di manakah Tuhan? Kadang kita tanya, mana sih pertolongan Tuhan? Mazmur 145. Ayat yang ke-18 berkata demikian. Yahweh dikatakan apa? Dekat. Jadi Tuhan ada di mana? Dekat, saudara sekalian. Kadang ada orang-orang gitu ya di dunia ini ya. Entah itu rekan kerja kita, sesama kita. Kalau kita lagi masa yang baik, wah semua pada apa? Deket-deket ya sama kita. Pinginnya apa? Bergaul sama kita. Karena kita punya sesuatu. Tapi ketika kita mungkin ada di masa di titik terendah, kita nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Banyak orang yang apa? Jauh-jauh dari hidup kita. Tapi saudara sekalian, saya percaya bahwa Yahweh itu dekat sama setiap hidup kita. Bahkan dikatakan apa saudara saya, ayatnya ngomong gini, Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya. Yang percaya kita berseru kepada Tuhan, amin. Dengan apa? Semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran. Yang artinya saudara sekalian, kalau hari ini kita panggil nama Yesus, itu artinya bahwa Yesus dekat dalam setiap hidup kita. Enggak cuma dekat, tapi Yesus siap sedia untuk menolong setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan ayat selanjutnya, Mazmur 139. Ngomong gini, jika aku mendaki ke langit, ya dikatakan apa? Engkau, siapa engkau? Tuhan ada di sana. Tapi enggak cuman ketika kita di langit, enggak cuman ketika kita ada di masa baik, enggak cuman ketika kita ada di atas gunung, saudara sekalian. Tapi dikatakan apa? Tetapi bahkan ketika aku menaruh tempat tidurku di mana? Di alam maut, yang artinya apa? Udah di titik terendah, semua orang udah meninggalkan kita mungkin. Tapi dikatakan apa? Tuhan ada di sana. Di gunung maupun di lembah, masa baik maupun masa sukar kita, ada Tuhan yang berserta dengan setiap hidup kita. Katakan amin. Ya, bahkan Matius pernah bilang ya, seorang perempuan ya mengandung bahkan melahirkan seorang putra. Ya, namanya siapa? Dia diberi nama yaitu siapa? Immanuel. Yang artinya apa? Elohim beserta kita. Jadi hari ini saudara sekalian, di mana Tuhan? Tuhan beserta setiap hidup kita. Tuhan beserta setiap keluarga kita. Kalau ada anak-anak kita yang lagi di luar kota, saya percaya bahwa Tuhan juga beserta dengan setiap anak-anak kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Dia Immanuel. Itu sebabnya bahkan saudara sekalian ya, apa yang harus kita lakukan hari ini? Ketika kita di tengah masa-masa transisi, yang kadang kita bisa ragu sama Tuhan. Saya akan bagikan 2 poin secara singkat, tapi biarlah ini memberkati setiap kita. Amsal pasal yang ketiga ya. Berkata demikian, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia, maka dia akan apa? Mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Di sini dikatakan ini, percayalah. Coba saya golkan ini, percaya ya. Kuncinya adalah percaya. Bu. Kadang kita ketika kita dengar tentang percaya, wah kayaknya apa? Aduh dari zaman saya masih Sunday school gitu ya. Wah sepertinya percaya itu kayaknya udah biasa deh. Setiap orang Kristen juga ngomong kayak gitu. Tapi biarlah hari ini saudara sekalian, percayanya kita sama Tuhan gak setengah-setengah. Amin. Kadang ada area yang kita percayakan sama Tuhan,
Tapi kemudian ada area tertentu yang kita merasa, enggak Tuhan, aku bisa pakai kekuatanku, pengalamanku, kepintaranku, koneksiku, dan seterusnya. Tapi biarlah hari ini kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Poin yang pertama, apa yang harus kita lakukan in the midst of doubting? Di tengah situasi yang kita ragu. Yang pertama adalah ini, percayanya kita itu harus percaya penuh tanpa prasangka. Coba kita katakan sama-sama ya, 2, 3, percaya penuh tanpa prasangka. Berapa banyak di antara kita kadang ketika kita mengalami fase yang sulit, yang sukar, orang lain ditolong saya kok belum, kadang kita cepat apa? Berprasangka sama Tuhan. Berasumsi Tuhan tidak adil. Atau sebagian dari kita berkata, Tuhan aku sudah melakukan semua yang sesuai, tapi mana jawaban doa? Kita berprasangka sama Tuhan bahwa Tuhan gak peduli sama hidup kita. Sepertinya apa? Kita berprasangka bahwa kita hanya anak tiri deh jangan-jangan. Orang lain lebih disayang, aku tahu aku disayang. Tapi Tuhan lebih sayang orang lain. Sama-sama disayang gitu ya. Tapi kita berpikir, wah orang lain lebih disayang. Kadang kita bisa pakai asumsi, prasangka sama Tuhan. Kalau ada di tengah keraguan, di tengah fase-fase yang sulit. Maka dari itu saudara sekalian, saya percaya bahwa ini adalah momen saatnya kita adalah mengiring Tuhan, bukan menggiring Tuhan. Amin. Kadang kita harus ikut apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi plan-nya Tuhan. Dan saya percaya itu adalah plan yang mendatangkan kebaikan. Mazmur 31 ngomong gini, saudara. Mazmur Daud 31 ayat 23. Dikatakan demikian, aku menyangka, sama-sama katakan apa? Menyangka. Menyangka dalam apa? Kebingungan, dalam in the midst of doubting. Di tengah situasi yang meragukan, di tengah situasi yang membingungkan, ini maksudnya Tuhan apa gitu ya. Kadang kita bisa menyangka bahwa aku telah apa? Terbuang dari hadapan matamu. Tetapi ini ya, Mazmur Daud berkata apa? Tetapi sesungguhnya dia menyadari saudara ya, engkau mendengarkan semua apa? Permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Jadi ini harus menjadi kekuatan buat setiap hidup kita. Kadang kita bisa berprasangka, kita menyangka Tuhan gak adil dalam hidup kita. 2024 adalah situasi yang jelek Tuhan buat aku. Itu sangkaan kita, asumsi daripada kita. Tapi biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, aku gak mau berprasangka buruk terhadap Tuhan. Amin. Karena aku tahu Engkau yang paling tahu masa depan yang terbaik buat aku. Dan aku percaya apapun yang aku serukan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Apapun yang aku teriakkan minta tolong sama Tuhan, Tuhan juga mendengar. Gak cuma mendengar, tapi Tuhan menjawab setiap permohonan doa kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu sebabnya percaya penuh tanpa apa? Prasangka, saudara sekalian. Yang kedua, bicara soal in the midst of doubting. Kita juga belajar bahwa percaya penuh itu harus tanpa melihat. Walaupun kita belum melihat, kita harus percaya. Salah satu survei gitu ya, di salah satu penelitian yang terkenal gitu, Harvard berkata bahwa seeing is believing. Jadi kalau kita melihat, baru bisa percaya. Makanya gak heran kalau kita lihat buku menu, saudara sekalian ya. Yang lebih menarik adalah menu yang cuman tulisan doang apa yang ada gambarnya. Ada gambarnya bukan? Kadang kita nggak lihat menunya apa, tapi oh ini enak nih kelihatannya. Karena apa? Secara visual, secara mata. Besar. Tapi biarlah hari ini besar, ketika kita percayanya tanpa melihat. Situasinya mungkin belum selesai, belum beres, tapi kita memutuskan untuk Tuhan, aku tetap percaya. Karena kita harus hati-hati saudara sekalian dengan apa? Apa yang kita lihat. Apa yang selama ini kita lihat itu bisa menjadi apa? Keraguan dalam hidup kita juga. Satu contoh saudara sekalian ya, di Kejadian 37 ya. Ada seseorang ayah bernama Yakub ya.
Si Bapak Yakub ini punya seorang anak. Siapa nama anaknya? Yang paling dikasihi? Yusuf, ya. Kita tahu kisahnya bagaimana Yusuf ini dikerjain gitu ya, dibully gitu ya sama saudara-saudaranya, bahkan dibuang, dijual, dan akhirnya si saudara-saudaranya ini ngapain? Supaya ada alibi buat papanya gitu ya, buat si Yakub, dia bilang gini, oke, kita lumurin aja nih jubahnya Yusuf dengan apa? Darah binatang. Ya, dan akhirnya ayat ini ditulis saudara sekalian ya, Kejadian 37 ayat yang ketiga. Kami menemukan jubah ini. Jubahnya siapa? Yusuf ya. Kenalilah apakah jubah panjang ini milik anakmu apa bukan? Pertanyaannya, kalau disuruh mengenali jubah, kira-kira pakai apa saudara sekalian? Pakai, apakah dicium? Oh, parfumnya gitu ya, enggak ya. Yang pertama pasti apa? Lewat apa yang dia lihat, lewat apa? Mata dulu, betul? Dan saat itu ketika dia lihat jubah ini diperiksa pakai mata si pada Yakub. Dan ia mengenalinya lalu berkata, ini adalah jubah anakku. Ya, ini adalah jubah anakku. Seekor binatang buas telah memakannya. Pastilah Yusuf tercabik-cabik. Pertanyaannya sekarang saudara sekalian, si Bapak Yakub apakah melihat Yusuf diterkam binatang buas? Ngelihat enggak saudara sekalian? Enggak. Yang Yusuf lihat apa? Yang Yakub lihat apa? Jubah yang kondisinya gimana saudara sekalian kalau didetailkan? Jubah yang berlumuran darah. Dan apa yang dilakukan Yakub saat dia lihat jubah berlumuran darah, dia nggak tahu loh Yusuf itu diterkam gitu ya. Dia nggak lihat hal itu, tapi di ayat yang ke-35 ia menolak untuk mendapatkan penghiburan. Dan ia berkata, sebab aku akan berduka dan bahkan turun ke alam maut demi siapa? Anakku. Bakal apa? Turun ke alam maut. Yang artinya apa? Dia merasa, udah deh ngapain gitu ya. Aku ikutan apa? Pergi aja. Aku ikutan selesai aja di dunia ini. Turun mendapatkan anakku di dunia orang mati. Saudara sekalian, dari apa yang kita lihat, ternyata kita punya respon saudara sekalian. Hari ini pertanyaannya, apa yang kita lihat sekarang? Di musim ini, di akhir tahun ini, apa yang kita lihat? Apakah kita melihat dalam tanda kutip saudara sekalian? Yang kita lihat adalah jubah berlumuran darah. Baik apa buruk itu? Buruk. Ada harapan gak sepertinya yang dilihat? Gak ada. Tapi biarlah hari ini kita gak seperti Yakub yang kemudian kita berespon, udah deh Tuhan, aku capek. Enggak gitu ya. Tapi biarlah hari ini kita tetap kuat iman kita dalam Tuhan. Biarlah kita berbahagialah orang yang percaya walaupun dia enggak melihat. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Siapa di sini orang-orang yang mau percaya tanpa melihat? Sekalipun kita belum melihat, kita tetap percaya. Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita tahun ini, bahkan tahun depan. Tuhan pasti tolong hidup kita, saudara sekalian. Amin. Itu sebabnya percaya, saudara. Percaya penuh tanpa prasangka. Bahkan yang kedua, percaya penuh tanpa melihat. Dan saya akan rangkum semua sharing saya dari tadi gitu ya, sampai di titik 2 poin ini. Saya akan rangkum dengan satu kisah di Bible yang menunjukkan bagaimana kita kadangkala kita bisa doubting sama Tuhan. Kita bisa meragukan Tuhan. Ada satu kisah di Bible yang merangkum semuanya, saudara sekalian. Yaitu bagaimana ada seseorang yang dia ini mengalami situasi yang jelek, situasi yang buruk, tapi kemudian di tengah keraguannya saat itu, tapi dia tetap memilih untuk percaya penuh tanpa prasangka, dia tetap memilih percaya penuh tanpa melihat. Kita buka kisahnya sama-sama ya, di Yohanes pasal yang ke-4. Inilah kisah bagaimana ada seorang bangsawan. Dikatakan demikian ayat yang ke-46. Kemudian Yesus datang lagi ke Kana. Sama-sama katakan apa? Kana.
Galilea tempat dia pernah membuat air menjadi air anggur. Ini adalah mujizat yang pertama. Di Kapernaum ada seorang bangsawan yang anaknya sedang sakit. Yesus ada di mana? Kana. Si bangsawan ada di mana? Kapernaum. Kapernaum dan Kana. Ayat yang berikutnya. Ketika orang ini mendengar gitu ya, bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia pergi menjumpai Yesus dan memohon kepada Yesus untuk apa? Untuk datang dan menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Anaknya ada di mana, saudara sekalian? Di Kapernaum. Yesus ada di Kana. Saudara sekalian, seorang bangsawan adalah orang yang punya kuasa, dia punya uang, dia punya otoritas, dia adalah orang kepercayaan daripada raja, dia punya segala hal yang dia bisa pakai untuk menolong hidupnya, dia punya koneksi mungkin, tapi ternyata semua hal yang dia punya ada satu masalah dalam hidupnya, yaitu anaknya hampir mati sedang sakit. Tapi semua yang dia punya, mulai dari uang, kekuasaan, bahkan koneksi, semua ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah yang dia punya. Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita merasa bahwa kita punya segala hal dalam hidup kita. Kita merasa punya talenta, kita merasa punya kepintaran, kita punya tabungan, kita punya investasi. Wah, kita sudah planning banyak hal gitu ya. Tapi kadangkala saudara, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang ternyata hal dalam dunia itu nggak bisa tolong hidup kita. Dan hari itu yang dia lakukan adalah ini ya. Ketika orang ini mendengar bahwa Yesus ada di Kana, apa yang dia lakukan? Dia nggak nyuruh orang lain untuk pergi kepada Yesus, tapi dia yang sebenarnya adalah orang yang dipandang, dihormati. Dia memutuskan untuk apa? Humble. Ya, humble himself, artinya adalah dia memutuskan untuk merendahkan dirinya untuk apa? Ketemu, berjalan, menemui Yesus. Mencari Yesus. Di tengah situasi yang desperate, saudara, ya, di tengah situasi yang dia nggak tahu caranya gimana, dia mungkin mengalami keraguan, aduh siapa yang bisa tolong aku lagi ya. Dia mungkin sudah coba segala macam cara, desperate di tengah situasi yang nggak baik. Tapi kemudian dia memutuskan untuk mencari Yesus. Hari ini saudara, biarlah di tengah situasi yang desperate, kita juga mau mencari Yesus. Itu menjadi langkah pertama yang harus kita tempuh. Dan saudara sekalian, kalau saudara sekalian tahu gitu ya, jarak daripada Kapernaum dan Kana itu cukup jauh ya. Jaraknya adalah sekitar 35 sampai 40 kilometer. Ini saya lihat dari Google Maps saat ini gitu ya. Tapi pasti di masa itu berbeda saudara sekalian ya. Karena ini mungkin sudah diperbarui gitu ya jalannya. Tapi kalau dilihat masa sekarang aja itu membutuhkan waktu 8 jam jalan kaki saudara sekalian. Dan di masa itu pasti medannya lebih susah ya. Lebih sulit. Tapi mereka, saat itu bangsawan ini menempuh perjalanan yang sangat jauh, 8 jam lebih gitu ya, kurang lebih ya, untuk bisa ketemu siapa? Yesus. Pertanyaannya kalau saudara sekalian datang ke gereja, butuh waktu berapa jam saudara sekalian? Jalannya, wah ya kan. Saya percaya bahwa kita mengapresiasi buat setiap kita yang jauh datang untuk ke gereja. Saya percaya Tuhan apapun yang kita lakukan gak akan pernah sia-sia dalam Tuhan, amin. Dan saat itu saudara sekalian, dibutuhkan waktu 8 jam gitu ya. Untuk harus ketemu Yesus 8 jam. Bahkan ayat yang ke-49, setelah dia ketemu Yesus ya. Ini kisahnya berlanjut, setelah dia ketemu Yesus. Ayat 49, bangsawan itu berkata kepadanya, Tuan datanglah sebelum anakku mati. Saudara sekalian, ini ada satu momen di mana dia berpikir, oh masa itu gitu ya. Ketika ada orang yang minta kesembuhan, minta disembuhkan, pasti gitu ya. Nabi yaitu Elia, Elisa pasti datang tumpang tangan, kemudian anaknya apa? Sembuh. Anaknya bisa bangkit. Dia di pikiran dia bahwa Yesus harus apa? Datang Yesus. Tapi saudara sekalian yang terjadi hari itu adalah ayat yang ke-50. Dikatakan gini ya, Yesus berkata, pulanglah,
anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan Yesus dan pulanglah dia. Kalau kita cermati, berapa jumlah kalimat Yesus? Pulanglah, anakmu hidup. Bisa nggak untuk seorang bangsawan itu punya prasangka sama Yesus? Yesus, aku datang jauh-jauh ya. Kemudian Yesus suruh aku pulang. Nggak salah tak Tuhan? Tapi saudara sekalian, ini yang dikatakan Yesus, pulanglah anakmu hidup. Dan yang luar biasa, saya tuh sampai merasa tertampar, bukan tertampar secara fisik gitu ya. Dari ayat ini cuma 3 kata saudara sekalian. Tapi yang terjadi bangsawan itu apa? Bangsawan itu apa? Percaya akan perkataan Yesus, lalu dia pulang. Bukan pulang dengan kebingungan, tapi dia pulang dengan apa? Percaya sama Tuhan. Dikatakan lanjut ya. Setelah itu apa yang terjadi? 51. Sementara ia dalam perjalanan pulang ya. Tadi kan dari Kapernaum nih jalan ke Kana. Kemudian ketika dia pulang ya. Maka sementara ia dalam perjalanan pulang, hamba-hambanya menjumpainya dan memberi kabar, anakmu hidup. Pertanyaannya, berarti si bangsawan ini udah sampai di rumah apa belum? Belum ya, saudara sekalian ya. Karena apa? Karena sementara ia masih dalam perjalanan pulang, jadi belum sampai. Waktu di tengah jalan dapat kabar, anaknya sudah sembuh. Ayat yang berikutnya, 52. Maka bertanyalah si bangsawan ini kepada mereka, pada jam berapa anaknya menjadi sembuh? Maka mereka menjawab apa? Kemarin jam berapa? Jam 1 siang demamnya hilang. Berarti kesembuhannya perlahan apa instan? Instan ya. Karena secara tepat ditulis apa? Jam 1 siang demamnya apa? Hilang. Kemarin jam 1 siang. Dan kemudian 53 berkata demikian. Maka ya ayah anak itu menyadari. Apa yang dia sadar? Bahwa pada jam itulah, yaitu pada kapan? Jam kemarin jam 1 siang, ya. Pada jam itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Maka ia dan seisi rumahnya menjadi percaya. Dia sadar gitu ya. Wah, ternyata di momen Yesus berkata, pulanglah anakmu hidup, ternyata momen pas detik yang sama, saudara sekalian ya. Itu adalah momen di mana si anak daripada bangsawan itu mengalami kesembuhan secara instan. Wah, keren gak? Keren, karena kita baca. Tapi bagaimana dengan posisi bangsawan saat itu? Kalau ditanya, saudara sekalian ya, jam berapa berarti anaknya sembuh? Kemarin jam 1 siang. Kapan bangsawan itu ketemu dengan Yesus? Kemarin jam 1 siang. Coba kita breakdown lagi ya saudara sekalian ya. Ada 2 perjalanan yang ditempuh oleh bangsawan. Perjalanan yang pertama ya adalah perjalanan dari Kapernaum ke Kana. Kita bisa bayangkan perjalanan yang pertama adalah perjalanan yang seperti apa kira-kira? Waduh, penuh dengan keraguan. Dia bingung kira-kira di sana masih ketemu Yesus nggak ya? Bisa nggak ya aku ketemu Yesus, alamatnya kemana ya? Jangan-jangan Yesus udah pergi, aduh gimana dengan anakku dan sebagainya. Dia jalan dengan apa? Keraguan. Dia menempuh berapa kilo, saudara sekalian? 35 sampai 40 kilometer dia tempuh dengan penuh keraguan 8 jam. Dia jalan dengan keraguan dan kebingungan. Dia menjumpai Yesus di Kana. Tapi ternyata di Kana, di pukul 1 siang, Yesus berkata apa tadi? Pulanglah, anakmu hidup. Itu perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan yang ketika dia pulang, saudara sekalian. Setelah dia dapat apa? Firman Tuhan, gitu ya. Dia dengar apa yang Yesus katakan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kadangkala, saudara sekalian, ketika kita datangnya waktu lagi butuh gitu ya. Wah, kita semangat datang ke gereja. Anakku lagi sakit. Aduh, kerjaanku lagi kurang oke.
Wah, kita semangat saudara sekalian. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika kembali saudara. Ketika kita sudah dengar firman, apa yang kita lakukan? Saat itu saudara, ketika kembali gitu ya. Ketika si bangsawan itu kembali ke Kapernaum, ternyata di tengah jalan dia sudah dengar kabar sukacita. Hal yang luar biasa adalah gini saudara sekalian. Kalau misalnya kita jadi orang itu gimana ya? Hari itu gak ada WA, gak ada video call, kita gak bisa cross check saudara sekalian ya. Tapi yang dia lakukan adalah dia mau percaya penuh tanpa prasangka. Dia mau percaya penuh walaupun apa? Belum melihat. Dia tetap pulang dengan apa? Dengan imannya. Bahkan saudara sekalian kalau misalnya kita coba, saya renungkan sama-sama ya. Bayangkan saudara sekalian ya. Tadi kan ketemu Yesus jam berapa? Jam 1 siang. Kira-kira kalau kita jadi seorang bangsawan itu yang anak kita lagi sakit, kira-kira kita bakal langsung pulang apa gimana? Wah, pingin lah apa? Cepet-cepet pulang bukan? Betul ya? Jadi jam 1 ketemu Yesus kita langsung apa? Ciao, balik rumah. Harusnya kalau secara pikiran kita, sampainya jam berapa harusnya? Kalau kurang lebih 8 jam, berarti sampainya apa? Hari itu juga di malam hari. Tapi ternyata saat itu kisahnya apa? Bahkan dia belum sampai rumah. Yang artinya apa? Bible scholar ngomong gini, beberapa penelitian ya, bilang bahwa kemungkinan si bangsawan ini nginep, saudara sekalian. Wow, keren gak? Kok bisa gitu ya? Anaknya hampir mati, tapi dia bisa masih nginep, staycation, saudara sekalian ya. Makanya di tengah jalan dia belum sampai rumah gitu ya. Makanya bilangnya apa? Kemarin, udah lewat sehari, saudara sekalian. Tapi kemudian ketika saya renungkan hal ini, ada satu pewahyuan revelation yang saya dapat gitu ya. Ketika dia perjalanan yang pertama, dia mungkin datang dengan keraguan, dia datang ketemu Yesus dengan kebingungan, in the midst of doubting. Tapi ketika dia pulang, ketika dia sudah terima firman, dia tahu firman itu hidup. Dan ketika dia pulang, dia menjadi pribadi yang berbeda, saudara sekalian. Dia menjadi orang yang punya damai sejahtera. Dia menjadi orang yang tahu Tuhan, aku percaya firman yang diucapkan itu mengandung janji dan kuasa. Makanya hari itu dia pulang dengan membawa damai sejahtera. Ayatnya saudara sekalian ya. Hari ini ketika kita dengar firman saudara sekalian ya. Di Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firmanku apa? Sekali-kali tidak akan lenyap. Kalau Bapak saudara sekalian saat ini datang ke tempat ini. Mungkin kau berkata, Tuhan aku butuh jawaban. Mana pertolongan? Tapi kemudian yang Bapak Ibu Saudara dapat hanyalah dalam tanda kutip firman Tuhan. Tapi hari ini yuk sama-sama kita percayai firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak apa? Tidak akan kembali. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firman Tuhan, apa katanya? Yang keluar dari mulutku, ia tidak akan apa? Kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi ia akan apa? Melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hari ini saya percaya, yang percaya firman Tuhan itu pasti terlaksana dan pasti akan berhasil. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi hari ini jangan khawatir saudara sekalian. Kalau hari ini kau merasa kok cuma dapatnya firman ya. Tapi saya percaya ketika kita percaya hari itu saudara, bangsawan itu cuma dapat 3 kata. Pulanglah anakmu hidup. Malam hari ini saudara sekalian saya mau katakan yang sama. Tuhan juga berkata pulanglah anakmu hidup, dalam tanda kutip masalah kita yang tadinya mati. Saya percaya menjadi punya terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kau
hari ini kau merasa ragu, hari ini kita pulang membawa damai sejahtera, amin. Kalau tadi kita berangkat dari Kapernaum ke Kana, kita berangkat dengan keraguan, tapi kita pulang dengan damai sejahtera. Kita pulang dengan keyakinan, dengan sukacita bahwa Tuhan pasti akan melakukan tepat sesuai apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara sekalian. Itu sebabnya hari ini in the midst of doubting, di tengah keraguan kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan mempertanyakan di manakah Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu dekat dalam hidup kita. Ketika kita in the midst of doubting, kita bingung tahun depan seperti apa ya. Tahun ini aja kadonya jelek, tahun depan gimana Tuhan? Tapi biarlah hari ini kita percaya di tengah keraguan kita masih ada firman Tuhan yang berkuasa, yang menyelamatkan setiap hidup kita. Tahun 2025 adalah tahun yang membawa kemenangan buat setiap hidup kita. Amin. Amin. Ketika kita pulang, saudara sekalian, kita mau pulang dengan percaya penuh tanpa apa? Prasangka. In the midst of doubting, percaya penuh tanpa prasangka. Gak ada lagi asumsi buruk kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau percaya penuh meskipun kita belum melihat. Karena saya percaya Tuhan dekat dengan setiap hidup kita. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan mendapatkan setiap kita. Saya boleh panggil worshiper buat maju ke depan. Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang kita alami. Setiap kita mungkin pernah di fase di mana kita kehabisan akal. Kita sudah coba segala macam cara. Kita sudah sepertinya sesuai sama apa yang Tuhan minta. Kita sepertinya sudah sesuai dengan apa yang orang lain mungkin kasih sesuatu dalam hidup kita. Omongin sesuatu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Kita sepertinya kita sudah cocok sama apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tapi hari ini saudara sekalian, biarlah kebaikan Tuhan itu tetap kita terima dengan hati yang limpah dengan syukur. Amin. Sekalipun sepertinya ketika kita buka kado gitu ya, di tahun ini Tuhan akhir tahun kok jelek ya. Gak ada perubahan, aku udah nunggu dari awal tahun loh. Tapi biarlah ketika kita tetap melihat apa yang sudah terjadi, kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap bersyukur Tuhan. Aku tetap bersyukur Tuhan. Dan gak cuman kita bersyukur sama Tuhan, tapi kita mau berkata, Tuhan, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin ketika kita dalam fase ragu, kita bisa meninggalkan Tuhan. Ada orang yang mungkin dulunya rajin pelayanan, dulunya datang ibadah. Tapi ternyata itu cuma apa? Dulu. Dulu kamu rajin banget loh. Dulu kamu doa, wow luar biasa. Tapi cuma sebatas dulu. Tapi biarlah hari ini saudara sekalian, itu gak cuma dulu. Tapi sekarang, sampai kita memasuki tahun 2025, sampai sepanjang hidup kita. Kita tetap gak goyah iman kita. Karena kita tahu ketika kita berharap sama Tuhan, pasti Tuhan berikan kemenangan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau nyanyikan lagu ini saudara sekalian. Biarlah kita percaya saja sama Tuhan. Bahwa setiap hidup kita pasti dipulihkan sama Tuhan. Kalau mungkin ada di antara engkau merasa bahwa ini sudah akhir tahun, aduh sepertinya Tuhan baru tolong di awal tahun. Tapi biarlah hari ini kita percaya di momen cuman dikit lagi kita akhir tahun 31 Desember, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi. Tapi di waktu yang sedikit secara mata itu sedikit. Tapi untuk Tuhan itu adalah waktu yang sangat-sangat cukup. Untuk Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Karena Tuhan adalah Immanuel, selalu beserta hidup kita. Sama-sama tepuk tangan kita mau katakan. Kita nyanyikan lagu ini dengan percaya. Oh terima kasih Tuhan. Percaya saja pasti dipulihkan. Yes Tuhan. Percaya saja Tuhan pasti
pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Sama-sama kita mau katakan, Percaya saja pasti dipulihkan. kita mau percaya sama Yesus. Percaya saja Tuhan Yes pasti Tuhan, pasti Tuhan campur tangan Tuhan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau katakan percaya. saja Pasti kami percaya Tuhan. percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya Tuhan. Percaya Kami percaya ini iman kami Tuhan. Haleluya Yesus. percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Sama-sama kita sembah Tuhan kita kirabatakabayase. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami berseru sama Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami. Kami percaya setiap perjalanan iman kami gak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Oh rabatakarabayase karabaharabatakarabase. Oh kami bawa setiap beban kami. Kami bawa setiap pergumulan kami Tuhan. Karabatakarabayase karabaharabatakarabase. Oh rabayase karabaha. Haleluya Yesus. Rabatakarabayase. Rabayase karabaha. Karabatakarabayase karabaha. Kami percaya pasti dipulihkan. Kami percaya kami bisa terima pertolongan Tuhan. Karabatakarabayase karabaharabayaso. Karabareho. Kirabatakarabayase karabaharabayaso. Karabatakarabayase karabaharabayase karabaharabatakarabayase. Ya rabaharabatakarabayase ya karabaharabayarabayase. Urabayase ya karabaharabatakarabayase ya rabaharabatakarabayase. Ya Tuhan, ini Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan. Kirabatakarabayas ya karabaharabatakarabas. Kirabaharabatakarabas ya karabaharabas. Tuhan kami tahu Tuhan kadang kami bisa berprasangka sama Tuhan. Kami bisa Tuhan seringkali berasumsi sama Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan di akhir tahun menjelang musim yang baru Tuhan. Kami biarlah tetap Tuhan standing in firm in Jesus. Kami percaya Tuhan kami mau berdiri kokoh di dalam iman percaya kami Tuhan. Sama seperti Tuhan seorang bangsawan. Di mana dia mungkin datang dengan keraguan. Tapi ketika dia tahu bahwa firman itu adalah hidup. Dia pegang firman itu, pulanglah anakmu hidup. Kami percaya malam hari ini ketika kami pulang, situasi kami yang tadinya mati, Tuhan bisa hidupkan. Situasi yang tadinya semangat kami hancur, Tuhan bisa pakai setiap hidup kami juga terus menjadi kekuatan. Ketika kami datang mungkin dengan hati yang hancur, kami pulang setiap luka kami sudah Engkau balut di dalam nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan, kami percaya Engkau memulihkan setiap hidup kami. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, Bapak Saudara sekalian, ketika Engkau mau ambil komitmen sekali lagi, Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Kalau Engkau mau ambil komitmen ini, percaya penuh tanpa prasangka, percaya penuh walaupun belum melihat. Kalau Engkau mau ambil komitmen ini, Engkau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tutup mata, Engkau bisa angkat tanganmu. Biarlah ini menjadi komitmen setiap hidup kita.
Kirabata karabaya syakarabaharabaya sete karabahaso. Kami percaya Tuhan, Kau yang tahu Tuhan setiap hati kami. Kami percaya kami dipulihkan. Kami percaya di tahun ini Kau masih bekerja secara ajaib Tuhan. Di masa, di waktu yang singkat, Engkau masih bisa menyembuhkan. Di waktu yang singkat ini Engkau bisa masih memulihkan bisnis usaha kami. Kami percaya Engkau bisa tolong, bisa buka jalan keluar. Oh rabatakan, sama-sama kita mau katakan dengan iman, percaya saja Tuhan. Kirabata karabaya syakarabaharabaya sek. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kirabata karabaya syarabahasi. Percaya saja pasti dipulihkan. Amin Tuhan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Sama-sama katakan dengan iman. Oh haleluya Yesus, percaya. percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Kami percaya Elohim beserta kami. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dalam hidup kami. Kami percaya di musim ini bahkan di tahun depan Kau selalu beserta dengan kehidupan kami. Kami mau mempercayai firman Tuhan adalah firman yang hidup. Itu sebabnya Tuhan mulai hari ini ketika kami pulang membawa damai sejahtera. Kami pulang dengan kekuatan baru dan sukacita yang baru. Karena kami tahu firman Tuhan adalah berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau terus bekerja atas hidup kami. Dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya. Sama-sama kita mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.